Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan loh. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Mengapa ya tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak. Sekarang, mari kita amati organ gerak ikan. Apakah organ gerak dari ikan? Ya, betul. Organ gerak dari ikan adalah sirip dan ekor. Fungsi dari sirip dan ekor ikan yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air atau berenang. Yuk amati organ gerak hewan dan fungsinya di bawah ini. Wah, kelincinya sangat lucu. Apakah nama organ gerak kelinci? Nama organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsinya untuk meloncat. Nah, kalau siput, nama organ geraknya adalah kaki perut. Fungsinya adalah untuk bergerak. Nah, setelah melihat kelinci dan siput, mari kita amati lebih jelas perbedaan kedua hewan tadi. Kelinci cenderung bergerak lincah dan cepat, sedangkan siput bergerak dengan lambat. Organ gerak kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak siput adalah kaki perut. Kalau kelinci dipenuhi bulu, sedangkan siput dilindungi oleh cangkang. Kelinci berkembang biak dengan melahirkan, sedangkan siput berkembang biak dengan bertelur. Kelinci mempunyai tulang belakang sehingga disebut vertebrata, sedangkan siput tidak mempunyai tulang belakang sehingga disebut avertebrata. Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Vertebrata mempunyai kepala, leher, dan badan. Seperti kelinci, dia mempunyai kepala, leher, dan badan. Sedangkan avertebrata mempunyai rangka luar. Bisa dilihat, siput mempunyai rangka luar berbentuk cangkang. Vertebrata mempunyai otak yang dilindungi oleh tengkorak, sedangkan avertebrata otaknya tidak dilindungi oleh tengkorak. Mari kita lihat contoh hewan vertebrata. Ada kucing, burung, ikan, katak, ular, dan sebagainya.
Apakah kalian pernah melihat film SpongeBob? Nah, kawan-kawan kita di film SpongeBob adalah contoh-contoh hewan avertebrata. Ada kepiting, gurita, sponge, bintang laut, dan siput. Selain itu, ada juga kupu-kupu dan serangga-serangga lainnya. Nah, sudah paham tentang organ gerak dan hewan vertebrata dan avertebrata? Setelah mempelajari organ gerak kita, sebaiknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita, karena kita diberi organ gerak yang sehat. Kita bisa berterima kasih kepada Allah dengan beribadah, sholat, mengaji dengan rajin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan evaluasi dengan klik link di description box di bawah ini ya. Bu Guru minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.